Bab 7318. Ada sekitar 40 turis Tiongkok di Pulau Baima. Jika mereka diatur sesuai aturan perjamuan Tiongkok pada umumnya, saya khawatir beberapa keluarga harus duduk bersama. Namun, restoran ini tidak mengikuti gaya perjamuan tradisional Tiongkok dengan 8 atau 10 orang per meja. Sebagai gantinya, koki merancang satu set hidangan dan menuliskan detail menu di atas kertas dengan gaya masakan kaiseki Jepang, dengan setiap orang mendapatkan satu set hidangan, dan semua hidangan disajikan secara terpisah. Menu ini memiliki total 16 hidangan, termasuk 4 hidangan dingin, 4 hidangan tumis, 4 semur, 2 sup dan 2 makanan sesuai dengan kebiasaan masakan Cina. Selain itu, berbagai minuman keras Cina tersedia untuk dipilih para tamu. Manfaatnya jelas. Setiap orang hanya akan mendapatkan porsi makanan yang sedikit ketika dilayani. Tidak perlu berbagi peralatan makan dengan orang lain, dan tidak akan ada sampah tambahan. Yang terpenting, beberapa orang dapat berbagi meja. Dalam keadaan normal, pasangan yang pergi bermain tidak bisa menghabiskan 3 atau 4 hidangan. Memesan 16 hidangan terlalu boros, dan berbagi meja akan memengaruhi pengalaman. Cara berbagi makanan ini sangat cocok untuk keluarga kecil yang terdiri dari 2, 3, atau 4 orang. Saat makan, Bernard Arnault secara khusus meminta pelayan untuk membawakan anggur putih dan roti panggang untuk para tamu di setiap meja. Saat itu, selain wajah dan kulitnya yang putih bak orang Eropa, ia tampak persis seperti orang Tionghoa. Pada pukul 5 sore waktu setempat di Maladewa, siaran langsung gala festival musim semi dimulai tepat waktu. Status gala festival musim semi di Tiongkok sama seperti Super Bowl di Amerika Serikat, dan signifikansinya bahkan lebih penting daripada Super Bowl. Jadi, meskipun kurang menarik untuk ditonton, kebanyakan orang Tiongkok masih bersedia duduk di depan TV dan menontonnya sebentar. Selama beberapa tahun berturut-turut, sponsor utama terbesar gala festival musim semi adalah perusahaan internet, terutama Taobao, yang paling sering muncul. Namun tahun ini, sponsor utama terbesar gala festival musim semi akhirnya digantikan oleh perusahaan fisik, Changying Automobile. Meskipun Changying Automobile belum memproduksi mobil sungguhan dan belum merilis model apapun, berbagai pemanasan awal dalam kurun waktu terakhir dan kerja sama mendalam dengan Tawana telah membuat merek ini mendapatkan cukup perhatian. Sekarang, ia telah menjadi sponsor terbesar gala festival musim semi, dan popularitasnya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Changying Automobile atas sponsor dan gelarnya, pembawa acara mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa model pertama Changying Automobile akan resmi dirilis pada tanggal 1 Juli tahun pertama paruh kedua tahun ini. Berita ini mengejutkan penonton di depan TV dan orang-orang di industri otomotif. Mereka tahu Changying Automobile sangat cepat, tapi mereka tidak menyangka akan secepat ini. Mereka akan merilis mobil pertama mereka pada hari pertama paruh kedua tahun ini. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada remi. Namun, mereka tidak tahu bahwa cadangan kas Changying Automobile lebih besar daripada cadangan kas seluruh Remi Group, belum lagi Remi Automobile. Dalam masyarakat saat ini, uang selalu mempermudah segalanya. Dengan dana yang cukup, kecepatan semua tautan akan meningkat secara eksponensial. Menurut rencana Polat Watt, desain mobil produksi massal pertama Changying Automobile akan selesai pada paruh pertama tahun ini, dan setelah rilis resminya pada kuartal ketiga paruh kedua tahun ini, pengiriman resmi akan dimulai pada kuartal keempat. Meskipun mobil pertama Changying Automobile masih dalam tahap desain intensif, posisi dasarnya sudah sangat jelas, yakni SUV menengah dan besar berenergi baru dengan kisaran harga 250.000 hingga 350.000 yuan. Di pasar Tiongkok, SUV selalu mendapat banyak perhatian. Banyak pengulas mobil yang memuja barang-barang asing suka mempermainkan preferensi orang Tiongkok, dengan mengatakan bahwa orang Tiongkok tidak mengerti mobil dan tidak mempertimbangkan hal lain saat membeli mobil, melainkan hanya melihat ukurannya.
Berbeda dengan orang asing yang sangat memahami budaya mobil dan lebih menyukai mobil kecil dengan kendali yang kuat. Faktanya, menurut Charlie, pernyataan seperti itu adalah omong kosong belaka. Mengapa orang Tiongkok menyukai mobil yang lebih besar? Hal ini dikarenakan sebagian besar keluarga Tiongkok yang memiliki mobil hanya memiliki satu mobil. Seorang pria paruh baya menabung untuk membeli mobil. Ia tidak hanya harus mengurus perjalanan pulang pergi kerja dan menjemput anak-anak sekolah bersama istrinya, tetapi juga ingin sesekali mengikuti tur keliling kota dengan mobil tanpa pengemudi untuk 3 generasi. Jadi, mobil tersebut tidak hanya harus mampu mengangkut penumpang, tetapi juga memiliki ruang yang cukup untuk membawa barang bawaan. Para pengulas mobil yang meraup untung dari orang Tiongkok, menjilat negara asing, dan mengerjai Tiongkok, tidakkah mereka pernah berpikir bahwa sebuah keluarga di Eropa dan Amerika Serikat memiliki setidaknya 2 mobil, bahkan ada yang 3 mobil? Mereka tentu saja bisa menyesuaikan model mobil sesuai kebutuhan dan preferensi mereka sendiri. Lagi pula, orang-orang sampah ini jelas tahu bahwa salah satu model terlaris di pasar AS adalah truk pickup yang besar dan sangat mumpuni untuk mengangkut barang. Mengapa Anda tidak pernah mendengar orang-orang ini mengeluh bahwa orang Amerika tidak mengerti mobil? Dalam kondisi nasional saat ini, jika sebuah keluarga hanya mampu membeli mobil seharga 50.000 yuan, mereka tentu akan membeli mobil kecil yang ringkas dan murah. Jika mereka mampu membayar lebih dari 200.000 hingga 300.000 yuan, SUV yang praktis harus menjadi pilihan utama. SUV Remy terjual 200.000 hingga 300.000 unit per hari, yang cukup menunjukkan posisi penting SUV di pasar otomotif kelas menengah ke atas Tiongkok. Demi mewujudkan Changying otomobil mendunia secepat mungkin, Charlie bahkan telah menyusun rencana. Setelah Changying otomobil mendapatkan pijakan di pasar domestik, ia akan menggunakan pil peremajaan untuk membuka jalan. Membiarkan keluarga Rothschild membantunya memperoleh kualifikasi produksi dan penjualan di Amerika Serikat, mengakuisisi perusahaan mobil Amerika dengan produktivitas memadai, seperti GM atau Ford, lalu membiarkan Bernard Arnault mengambil alih merek-merek seperti Peugeot Prancis dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam basis produksi Changying otomobil di luar negeri. Meskipun Charlie tidak tahu cara membuat atau menjual mobil, dia tahu bahwa merek ini dinamai sesuai nama ayahnya, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadikannya merek mobil terbaik di dunia. Pada gala festival musim semi tahun ini, unsur-unsur Changying otomobil tidak ada di mana-mana seperti yang dilakukan sponsor sebelumnya. Kadang-kadang mereka melakukan penempatan produk, kadang-kadang mereka membiarkan pembawa acara melakukan siaran lisan bila memungkinkan, dan kadang-kadang mereka menciptakan hujan amplop merah untuk meningkatkan kehadiran mereka. Meskipun Changying otomobil juga menghabiskan dana yang sama, mereka hanya membuat 2 iklan. Salah satunya adalah pengumuman waktu peluncuran mobil baru Changying otomobil oleh pembawa acara. Selain itu, hanya ada logo Hongying tanpa kata yang muncul di akhir daftar program. Rendah hati dan terkendali adalah inti dari sponsorship Changying otomobil kali ini. Program-program tersebut hadir silih berganti, secara mantap dan tepat bagaikan jalur perakitan. Meskipun program komedi gala festival musim semi telah menurun dari tahun ke tahun, setiap orang merasakan kesegaran yang kuat karena mereka belum pernah mencoba merayakan malam tahun baru dengan puluhan rekan senegaranya di sebuah restoran. Lagi pula, terkadang selera humor seseorang menurun seiring bertambahnya jumlah orang. Ini pula sebabnya mengapa seseorang yang menonton video acara bincang-bincang di telepon genggam mungkin menganggapnya biasa saja, tetapi para penonton di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak sampai membungkuk, dan ternyata suasana di tempat kejadian itu tetap lebih baik. Yang tidak diharapkan Charlie adalah bahwa gala festival musim semi sebenarnya memiliki program misterius yang namanya belum diumumkan sebelumnya. Saat pembawa acara muncul di layar, ia tersenyum dan berkata, "Dulu, kami selalu mengumumkan daftar program sebelum gala festival musim semi setiap tahun. Namun kali ini,
Tim program kami tidak mengumumkan daftar program lengkap karena kami telah aktif mengerjakan program ini 2 hari sebelum siaran langsung. Kini, saya dapat memberitahu Anda bahwa program ini akhirnya dapat bertemu Anda di panggung gala festival musim semi. Pembawa acara membangkitkan minat semua orang hanya dengan beberapa kata. Terlepas dari bagus atau tidaknya program gala festival musim semi, pengaturan dan penataan program selalu sangat ketat. Agar lonceng tahun baru yang dibunyikan di tengah malam tidak terpengaruh, program-program sebelumnya harus akurat hingga detik terakhir. Siapapun yang dengan sengaja memperpanjang atau memperpendek durasi programnya akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh tim sutradara dan tidak akan pernah diberi kesempatan untuk tampil di panggung ini lagi. Oleh karena itu, daftar program dan waktu gala festival musim semi pada dasarnya diselesaikan lebih dari setengah bulan sebelumnya, dan kemudian latihan akan dilakukan berulang-ulang berdasarkan daftar program ini. Program misterius macam apa ini yang membuat kru program gala festival musim semi berjuang untuk mengonfirmasinya hingga 2 hari sebelum pertunjukan? Hal ini tidak diragukan lagi melibatkan risiko besar, yang sangat kontras dengan gaya hati-hati pada gala festival musim semi sebelumnya. Tepat ketika semua orang bingung, pembawa acara melanjutkan, beberapa waktu lalu, sebuah lagu sering dicari di situs web besar. Lagu ini adalah Assassin, yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita berbakat kami, Sarah Gu, dan superstar internasional Tawana Sweet. Bagi penggemar Nona Gu, ketahuilah bahwa Nona Gu akan pensiun dari industri hiburan setelah semua konser perpisahannya tahun ini. Jadi, tim sutradara kami mencoba beberapa kali dan akhirnya mengundang Nona Gu ke panggung gala festival musim semi lagi sebelum beliau pensiun. Penonton di tempat kejadian sudah berteriak dan berseru. Fenomena fanatik seperti ini jarang sekali muncul di panggung gala festival musim semi di masa lalu. Banyak pemirsa di depan TV bahkan lebih bersemangat. Siapa yang mengira Sarah Gu akan bisa tampil di gala festival musim semi lagi? Pada saat ini, pembawa acara tersenyum dan berkata, selanjutnya, silakan undang Sarah Gu untuk membawakan lagu Assassin untuk kami. Panggung beralih ke gaya kuno lagi, dan Sarah Gu, mengenakan rok panjang kuno, naik ke panggung. Bahkan di restoran di Pulau Maladewa ini, banyak penonton masih bertepuk tangan dengan gembira. Jacob juga mengangkat tangannya dan bertepuk tangan tanpa henti, sambil tersenyum dan berkata, wah, lagu ini sangat populer beberapa waktu lalu. Nona Sweet menyanyikan lagu ini di bar kemarin. Claire mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi rumit, dan tidak mengatakan apapun. Charlie tidak repot-repot memperhatikan perubahan ekspresi Claire. Ia menatap layar lebar, mengamati selendang merah Sarah Gu dengan rasa ingin tahu. Mungkin, itu tidak bisa disebut selendang, melainkan rumbai merah panjang. Bahannya yang seperti sutra membentang dari bahu hingga ke lengannya, dan kain satin merah panjang berkibar tertiup angin di kedua sisi belakangnya. Ini rumbai yang panjang. Charlie tahu bahwa Sarah Gu juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada ayahnya dengan caranya sendiri. Awalnya, Charlie mungkin satu-satunya yang bisa melihat makna tersembunyi dalam adegan ini, tetapi Charlie tidak menyangka bahwa Claire, yang berdiri di sampingnya, juga melihat niat Sarah Gu. Kedua keluarga itu adalah teman lama dan mereka telah bertunangan. Sarah Gu telah mencari Charlie selama bertahun-tahun. Claire merasa bahwa Sarah Gu, yang mengenakan rumbai panjang di atas panggung saat ini, adalah tujuan emosional Charlie yang sebenarnya.